fasilitasnya. Ini karena ilmunya luar biasa. Baik, untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Umar Muhammad Nur untuk menyampaikan materinya dengan tema problematika takhrij kontemporer, bisakah kita menjadi mukharrij? Kepada Yang Mulia Al-Ustaz Dr. Umar Muhammad Nur, the screen is yours. Terima kasih Dr. Fajar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama yang saya segani para narasumber kita pada hari ini, yaitu Al-Fadhil Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi, Al-Fadhil Dr. Andes Asep Herdi, dan ini adalah perjumpaan saya yang kedua dengan Dr. Asep ya. Alhamdulillah panjang umur kita masih sekarang Pak ya. Sekarang masih sehat, Alhamdulillah Allah bagi kesehatan. Dan ini juga adalah perjumpaan saya yang kedua dalam program praktikum hadis jemputan daripada jurusan tarbiyah PAI dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Walaupun saya belum pernah sampai ke UIN sampai hari ini, akan tapi Universitas UIN Bandung ini sangat-sangat dekat dengan saya, terutamanya karena ramai sahabat-sahabat saya yang ada di sana seperti Dr. Hasbi yang selalu menjalin silaturahim bersama. Oke, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas peluang berjumpa dan bersilaturahim pada pagi hari ini. Dan saya pada hari ini akan membentangkan sebuah tajuk seperti yang diberi. Saya tanya terlebih dahulu Dr. Fajar, saya boleh display screen slide boleh. Saya boleh tak? Boleh ya? Silakan Ustaz, sudah bisa. Oke, kejap ya. Oke, juga saya ingin bagi tahu rekan-rekan sekalian bahwa saya walaupun orang Indonesia, akan tapi sudah lama tinggal di tanah Melayu. Justru mungkin bahasa saya adalah sebagiannya sudah bercampur dengan bahasa Melayu. Dan saya pun mungkin ada sebagian kalimat atau bahasa Indonesia yang saya dah lupa-lupa lah. Mudah-mudahan boleh secara umumnya dipahami oleh rekan-rekan pelajar sekalian dan juga rekan-rekan yang mengikuti webinar kita pada hari ini. Oke, saya diberi masa berapa lama ini Dr. Fajar? Maksimal 30 menit Ustaz. 30 menit. Oke, saya mula sekarang pukul di tempat saya 10.34, mungkin di sana 9.34 ya. Jadi saya akan berhenti dalam pukul 10 lah kalau gitu. Oke, perbincangan kita pada hari ini adalah problematika takhrij kontemporer. Bisakah kita menjadi mukharrij? Tadi saya dah dengarkan opening daripada Dr. Fajar. Memang permasalahan berkenaan dengan takhrij dan kelayakan siapa yang boleh dan tidak boleh melakukan takhrij adalah satu permasalahan yang menjadi perbincangan pada hari ini. Justru saya ingin memberikan sebagian daripada pandangan saya berkenaan dengan perkara tersebut. Nah, perbincangan presentasi ini akan membahas 3 tema utama. Yang pertama, definisi dan sejarah ilmu takhrij. Secara ringkas saja saya akan go through, lalu saja, sebab masa yang tidak mencukupi. Yang kedua, saya akan coba untuk berbincang kenaan dengan langkah-langkah mentakhrij hadis dengan secara lebih detail. Sebab saya pernah duduk di Damsyik di Syria, di Damaskus selama 4 atau 5 tahun dan mengambil ilmu ini dari beberapa orang guru, antaranya Dr. Nurdin Eter, kemudian juga Dr. Sheikh Riyadil Khiraqi dan ramai lagi. Dan saya juga dan saya akan mencoba untuk memudahkan dan memperkenalkan bagaimana mentakhrij hadis kepada rekan-rekan pelajar pada hari ini. Tentu dengan banyak keterbatasan karena masa yang tidak mencukupi. Yang ketiga, saya akan mengulas sedikit berkenaan dengan isu kontemporer dalam takhrij. Jadi apa yang dibincangkan oleh Dr. Fajar itu mungkin kita akan coba ulas juga sedikit dalam dalam bagian yang ketiga nih.
Kita mulakan dengan sekilas definisi dan sejarah takhrij. Dari segi bahasa, takhrij diambil daripada kalimat kharraja yukharriju takhrijan. Dan kalimat kharraja kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu bermakna mengeluarkan. Secara bahasa Arab dia mengandungi makna antara lain adalah ibraz atau izhar. Ibrazus syai' atau izharus syai', yaitu menampakkan sesuatu yang semula tertutup, tersembunyi, kita nampakkan ke permukaan. Itu namanya takhrij. Nah, kaitan kalimat takhrij secara lughah ini berkaitan juga dengan makna istilah di kalangan ahlul hadis. Ya, ini kurang lebih takhrij adalah kita menunjukkan atau menjelaskan hadis-hadis yang semula tidak jelas sumbernya, tidak jelas statusnya, agar lebih jelas dan diketahui apa statusnya. Itu secara umum makna takhrij. Justru antara salah satu definisi takhrij adalah azwul hadis ila man rawahu minal a'immah fi kitabihi ma'a dzikri darajatih, yaitu mengembalikan hadis kepada imam asal yang semula meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab apa, kita jelaskan ini riwayatkan Bukhari dalam kitab sahih misalkan, sekaligus kita jelaskan darjat hukumnya, adakah dia sahih atau dhaif, hasan dan lain sebagainya. Itu adalah takhrij secara istilah dalam hadis. Dan saya yakin rekan-rekan pelajar semua sudah familiar dengan istilah ini, tak payahlah kita ulas lebih panjang lagi. Berkenaan dengan sejarah takhrij, sebenarnya takhrij telah bermula dalam abad ke-4 Hijrah. Yakni kitab-kitab takhrij yang memang sejak asalnya ditulis untuk mentakhrij hadis. Antara tokoh utama dan pertama yang dikatakan menulis kitab takhrij adalah Imam Abu Umar Ahmad bin Khalid Al-Qurtubi atau terkenal dengan gelaran Ibnul Jabbab. Beliau menulis Musnad Hadis Muwatta. Jadi Musnad Hadis Muwatta adalah hadis mentakhrij hadis-hadis yang disebutkan dalam Muwatta Imam Malik tidak disebutkan sanadnya, tanpa sanad. Sebab Imam Malik walaupun dia meriwayatkan hadis dengan sanad, akan tapi ada beberapa hadis dalam beberapa puluhan hadis yang beliau sebut secara balagat. Jadi balagani an Aisyah, balagani an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugasan Ibnul Jabbab adalah mencari sanad tuh. Jadi dalam tahapan ini takhrij sama dengan istikhraj, yakni menyebutkan sanad yang tidak disebutkan oleh Imam Malik dalam buku dia. Tapi buku beliau Musnad Hadis Muwatta saya rasa tidak dijumpai pada hari ini, wallahu alam. Mungkin masih dalam bentuk manuskrip atau lain sebagainya. Berikutnya adalah Imam Al-Baihaqi menulis Takhrij Ahadisul lalu Imam Ibn Abdul Bar mensyarahkan hadis-hadis balagat Imam Malik juga dalam syarah beliau yang sangat terkenal yaitu kitab At-Tamhid. Nah, ini adalah contoh takhrij yang berlaku pada hari itu, yaitu takhrij masih bercampur dengan istikhraj, mustakhraj, yaitu cari sanad lain. Jadi contohnya Imam Malik menyebutkan hadis balaghahu anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat idza dzakarat anna Rasulullah sallam yuqabbil wa huwa shaim taqul ila akhir hadis. Jadi Imam Malik hanya menyebutkan an Aisyah sahaja. Akan tapi Imam Ibn Abdul Bar kemudian menyebutkan sanad penuh. Nah, ini juga salah satu bentuk takhrij, yaitu menyebutkan sumber. Walaupun dia tak sebutkan dalam kitab apa, sebab pada zaman itu hadis masih dalam bentuk periwayatan secara oral. Jadi periwayatan secara lisan saja. Nah, pada abad ke-6 sejarah takhrij telah semakin meningkat sebab pada abad ke-6 ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Athir dalam Muqaddimah Jami'ul Usul, kebanyakan ulama sudah tidak lagi mengambil berat sanad. Sebab mereka katakan sanad terlalu panjang, kemudian hadis-hadis pun sudah dihimpun dalam kitab-kitab tertentu, justru kebanyakan mereka hanya sebut matan hadis saja atau nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Nah, daripada abad ini kita boleh nampak banyak kitab-kitab fiqh yang menyebutkan hadis tidak tanpa sanad. Begitu juga kitab tasawuf lagi menyebutkan hadis tanpa sanad. Nah, pada abad ini pula berkembang ilmu takhrij sebagai sebuah ilmu tersendiri yang bertugas untuk mencari sumber dan juga status kesahihan hadis. Antara kitab yang paling terkenal selepas abad ke-6 adalah Nasbur Rayah Imam Zailai, kitab Takhrij Ihya Imam Iraqi, Nataijul Afkar dan lain sebagainya.
Sebagian kitab-kitab takhrij mengambil, jadi kalau tadi adalah mentakhrij hadis dalam kitab. Nah, setengah ulama yang lain mereka mentakhrij hadis yang viral di kalangan masyarakat. Jadi bukan merujuk ke kitab tapi dalam kalangan masyarakat ya. Dalam perkara ini banyak buku-buku yang dikhususkan untuk mentakhrij hadis-hadis masyhur. Antara yang paling pertama melakukan perkara ini adalah Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam Al-La'alil Mansurah, diikuti dengan pelbagai ulama yang lain ya. Jadi ini adalah kitab-kitab yang bincang berkenaan dengan hadis yang viral dalam kalangan masyarakat, bukan dalam kitab. Nah, setengah kitab takhrij juga ditulis dalam bentuk fatwa. Jadi ada orang tanya dijawab oleh pakar hadis. Nah, ini pun ada beberapa buku sendiri, antaranya adalah Imam Sakhawi dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah, lalu Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Hadisiyah, dan sampai hari ini paling banyak dilakukan di zaman modern, yaitu apabila ulama hadis mereka menjadi kolumnis dalam majalah, banyak orang tanya soalan berkenaan dengan sumber dan status hadis. Justru mereka jawab dalam bentuk soal jawab. Nah, ini pun dalam bentuk takhrij juga. Menariknya lagi tuan-tuan, pada zaman modern, walaupun kitab-kitab takhrij ini sudah banyak semua dihasilkan oleh ulama, akan tapi kitab yang membahas berkenaan dengan teori takhrij, masih belum ada. Jadi usul takhrij adalah sebuah kitab baru, sebuah ilmu baru yang dihasilkan pada zaman modern ini. Terutamanya adalah untuk membantu mahasiswa melakukan takhrij. Itulah ilmu usul takhrij. Perbedaan antara usul takhrij dengan ilmu takhrij adalah seperti perbedaan antara fiqh dengan usul fiqh. Fiqh berbincang berkenaan dengan hukum, wudu, solat, dan lain sebagainya. Akan tapi usul takhrij berbincang berkenaan dengan bagaimana kita sampai kepada hukum tersebut. Nah, begitu juga takhrij, kitab takhrij banyak. Sejak daripada Ibnul Jabbab hingga hari ini banyak kitab takhrij. Akan tapi yang mengajarkan kita bagaimana mentakhrij, teori takhrij dan kaedah-kaedah takhrij adalah baru berlaku pada abad 20. Dan kitab pertama yang dihasilkan dalam usul takhrij ini adalah karangan Ahmad Al-Ghumari yang bertajuk Husul Tafrij bi Usul Takhrij. Dan buku ini adalah buku yang pertama. Walaupun tuan-tuan kita akan dapati bahwa dalam buku Usul Takhrij wa Dirasatil Asanid, Syekh Mahmud Tohan mengatakan bahwa beliau adalah orang pertama yang menulis usul takhrij. Akan tapi sebenarnya sebelum beliau ada, yaitu Syekh Ahmad Al-Ghumari. Beliau bolehlah kita katakan sebagai orang kedua dalam perkara ini. Dan selepas itu kita akan nampak banyak kitab-kitab yang dihasilkan yang khusus menjelaskan bagaimana mentakhrij hadis. Dan saya rasa sudah banyak juga dalam bahasa Indonesia untuk kita dapati. Oke, saya akan gunakan masa berikutnya untuk berbincang bagaimana mentakhrij hadis sebenarnya. Mengikut pengalaman saya, takhrij ini melalui beberapa langkah-langkah tertentu ya, yang saya ringkaskan menjadi 6 langkah. Yang pertama, kalau kita ingin mentakhrij, kita mulakan dengan mencari hadis itu terlebih dahulu. Kalau ulama zaman dahulu mereka akan buka-buka kitab, ya tak, hadis ini cari di Sahih Bukhari ada atau tak, di Sahih Muslim ada tak, dan seterusnya. Tapi zaman sekarang, alhamdulillah kita ada bantuan teknologi. Kita ada berbagai apps ataupun software yang boleh kita gunakan seperti Asyamilah dan lain sebagainya. Justru kita mencari hadis sudah menjadi lebih mudah lagi. Selepas kita cari, apa yang kita lakukan adalah kita kumpul sanad tersebut dalam kertas. Kumpul apa kita dapat Sahih Bukhari, kita tulis sanad penuh hadis tersebut. Lalu kemudian yang paling penting tuan-tuan adalah kita susun dalam bentuk diagram tertentu agar nampak kita apakah hadis ini ada mukhalafah, ada muwafaqah ataupun tafarrud. Nanti saya akan jelaskan 3 istilah ini. Berikutnya kita tafsirkan hadis yang telah terkumpul itu dalam bentuk analisis, dan lalu kita hukum apakah dia sahih atau dhaif. Lalu kemudian kita tulis sighah takhrij. Kita tulis laporan takhrij tersebut seperti mana kita menulis tafsiran laporan berkenaan dengan tesis atau disertasi yang kita lakukan. Sebagai contoh, saya bawakan hadis daripada Abu Shuraih Al-Ka'bi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ila akhiril hadis. Misalnya kita ditugaskan untuk mentakhrij hadis ini.
Apa yang kita lakukan adalah kita akan cari dulu hadis ini dalam kitab apa, siapa yang meriwayatkan hadis ini. Kita bukalah di Syamilah ke di internet atau lain sebagainya untuk membawa kita kepada kitab apa yang meriwayatkan hadis ini dengan full sanad dia. Lalu kemudian selepas kita jumpai, kita akan susun, kita akan himpun, lalu kemudian kita susun menjadi diagram macam ni. Ini yang saya buatlah. Jadi kita akan tengok hadis ini ada dalam Muwatta Imam Malik, dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Kita susun dengan baik agar nampak apakah hadis ini mempunyai muwafaqah ataupun mukhalafah atau tafarrud. Apa yang disebut dengan muwafaqah? Muwafaqah adalah konsistensi yang kita jumpai dalam semua periwayatan. Sebagai contoh, riwayat Imam Malik dan mengatakan dia menerima hadis ini daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abu Shuraih, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini kemudian didokong dan disokong oleh atau mutaba'ah disokong oleh Lais Ibn Sa'ad dengan sanad yang sama, dengan lafaz yang sama. Maknanya ini adalah muwafaqah. Lais Ibn Sa'ad bermuwafaqah dengan Imam Malik. Riwayat dia menyampaikan riwayat yang sama dengan Imam Malik. Dan muwafaqah, tuan-tuan, konsistensi adalah tanda kejujuran. Jadi kalau kita tanya dalam kasus-kasus kriminal atau apa, kita hadirkan saksi, lalu kita ambil keterangan saksi satu, ambil juga keterangan saksi yang kedua. Kalau keterangan mereka matching, kita akan katakan jujur dua-dua nih. Tapi kalau keterangan mereka yang satu berbeda dengan keterangan yang kedua, kita akan katakan salah satunya mesti berbohong. Betul tak? Sebab inkonsistensi atau mukhalafah adalah tanda kesalahan atau kedustaan, sedangkan muwafaqah adalah tanda kejujuran. Nah, kita nampak di sini bagaimana Al-Hadis melakukan investigasi hadis dengan melihat kesesuaian atau muwafaqah atau konsistensi periwayatan. Kita nampak Imam Malik konsisten dalam periwayatan dan Lais bin Sa'ad juga menyokong riwayat tersebut. Kita berpindah kepada riwayat yang lain. Zakaria ibn Ishaq dan Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan hadis ini daripada Amr bin Dinar, daripada Nafi' ibn Jubair, daripada Abu Shuraih, daripada Rasulullah SAW, juga konsisten. Tak ada perbedaan sama sekali. Menunjukkan betul periwayatan mereka. Beralih kepada riwayat Ma'mar, Ibrahim bin Sa'ad dan Yunus bin Yazid al-Aili daripada Zuhri, mereka sepakat dengan sanad yang sama, dengan lafaz yang sama. Begitu juga sanad-sanad yang lain. Ini yang saya sebut sebagai muwafaqah. Dan sanad yang menunjukkan muwafaqah confirm sanad sahih. Hadis ini sahih. Justru kalau kita merujuk kepada pakar, kita akan melihat mereka sepakat mensahihkan hadis ini. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga Imam Abu Isa At-Tirmizi mengatakan hadza hadis hasan sahih. Nah, ini satu bentuk muwafaqah dalam sanad. Contoh yang kedua, saya nak tunjukkan mukhalafah sekarang. Riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah ala kulli hal ila akhiril hadis. Kita cari hadis ini dalam pelbagai kitab, lalu kita kumpul, lalu kita susun, jadilah seperti ini. Ada riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, ada Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita lihat, adakah berlaku muwafaqah dalam sanad hadis ini ataupun mukhalafah? Kita dapati riwayat yang pertama daripada Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj, Abul Bustam Al-Wasiti, seorang ulama, hafiz, Amirul Mukminin fil hadis, meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla di Kufah, daripada abang dia Isa bin Abdurrahman ibn Abi Layla, daripada ayah dia Ibn Abi Layla, daripada Abu Ayyub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini versi Syu'bah. Dia klaim mengambil hadis ini daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla dengan sanad seperti ini, dengan lafaz seperti ini. Akan tapi kita dapati juga riwayat murid-murid Ibnu Abi Layla yang lain selain Syu'bah, mereka punya versi yang lain. Mereka mengatakan riwayat ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla daripada Isa, daripada Abdurrahman, daripada Ali. Sedangkan Syu'bah tadi kata daripada Abu Ayyub. Betul tak? Perbedaan ni tuan-tuan disebut sebagai mukhalafah. Jadi versi Syu'bah versus versi daripada murid-murid versi Yahya, Ali bin Mushir, Abu Awana, Ibn Abi Dhi'ab, Mansur bin Aswad.
Ini kita sebut sebagai mukhalafah, berlaku pertentangan riwayat. Dalam case seperti ini, kita akan tertanya-tanya versi siapa yang betul. Adakah hadis ini berasal daripada Abu Ayyub ataupun berasal daripada Ali? Ini pertanyaan penting. Kalau kita katakan yang betul adalah Abu Ayyub, maknanya versi Ali salah semua. Ada 5 orang semua silap, melakukan kesilapan dalam riwayat. Kalau kita katakan versi Ali yang betul, maknanya Syu'bah yang salah. Dalam 2 perkara ini, tuan-tuan, biasanya ahlul hadis akan melakukan tarjih dengan melihat 2 perkara. Pertama, yang terlibat dalam khilaf ni siapa yang lebih alim, lebih hafiz. Yang kedua, siapa yang lebih banyak, dari quality atau quantity perawi. Dari segi quality, Syu'bah menang sebab dia Amirul Mukminin fil hadis. Lawan 5 orang ni, 5 orang yang banyak ni, dia tak ada apa-apa berbanding hafalan Syu'bah. Akan tapi dari segi quantity, Syu'bah seorang. Sedangkan yang bertentangan dengan dia ada 5 orang. Jadi ada sedikit pertembungan di sini. Kita tengok, kita consult apa ucapan pakar hadis. Kita dapati pakar hadis mengatakan yang salah di sini bukan Syu'bah, yang salah di sini bukan perawi Ali bin Musir dan lain-lain, tapi yang salah di sini adalah guru Syu'bah dan guru mereka, yaitu Ibnu Abi Layla, Muhammad bin Abdurrahman Ibnu Abi Layla. Dia yang ittirab, dia yang tak hafal, dia tak ingat hadis ini dari Ali ke atau daripada Abu Ayyub. Justru karena kesalahan inilah kita menghukum beliau dhaif. Sebab perawi, tuan-tuan, mereka dinilai dhaif atau siqah karena riwayatnya. Kalau banyak melakukan kesalahan, maka dia dhaif. Kalau dia banyak melakukan sedikit melakukan kesalahan, dia siqah. Dan ini contoh bagaimana seorang perawi seperti Ibnu Abi Layla salah dalam periwayatan dan menjatuhkan kredibiliti dia dalam ilmu jarh wa ta'dil. Contoh yang ketiga, tuan-tuan, saya nak tunjukkan lagi hadis daripada Aisyah, daripada Abu Bakar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada amran qala Allahumma khirli wakhtarli. Hadis ini kita kumpul dalam kitab-kitab hadis dan kita dapati satu fenomena yang menarik, yaitu semua kembali hanya kepada satu orang perawi. Jadi kembali kepada satu orang, bermuara kepada satu orang saja, yaitu Zanfal bin Abdullah, yang meriwayatkan daripada Ibnu Abi Mulaika, daripada Aisyah, daripada Abu Bakar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sokongan, tak ada mutaba'ah sama sekali. Dia bersendirian. Ini disebut sebagai case tafarrud. Dan seorang perawi yang melakukan tafarrud, kita kena berhati-hati. Perawi yang dhaif, tafarrud dia confirm rejected. Tapi perawi yang siqah, kita kena tengok qarinah-qarinah yang memperlihatkan adakah dia betul ataupun melakukan kesilapan dalam hadis ini. Singkat cerita, kita consult kepada pakar hadis. Imam Abu Isa At-Tirmizi berkata, hadza hadisun gharib la na'rifuhu illa min hadis Zanfal wa huwa dhaif inda ahlil hadis. Tengok. Beliau sudah identify kepada kita bahwa ini hadis tafarrud Zanfal. Dan Zanfal dhaif. Oleh karena itu tafarrud dia dihukumkan lemah. Contoh yang keempat, tuan-tuan, riwayat hadis ni kadang dia bukan menilai satu hadis saja, tapi juga memperhatikan sehalus-halus ucapan yang terdapat di dalam hadis. Contoh hadis kisah mukjizat baginda Nabi yang mengeluarkan jari dari air daripada jari-jari baginda. Ada ucapan tawaddau bismillah dalam satu periwayatan. Berwuduklah dengan mengucap bismillah. Kalau sahih riwayat ini menunjukkan bahawa bismillah wajib diucapkan sebelum wudu sebab perintah Nabi tawaddau bismillah. Ya, jadi dan Imam Baihaqi mengatakan hadza asahhu hadisin fit tasmiyah. Ini adalah hadis yang paling sahih dalam perkara bismillah ni. Kalau dia sahih, maka dia wajib kita ambil sebagai hujjah. Kita kumpul riwayat ni. Kita dapati hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh ahlul hadis dan kembali kepada Anas Ibnu Malik. Akan tapi kita dapati apa, tuan-tuan? Imam Malik meriwayatkan hadis ni tidak menyebutkan kalimat tawaddau bismillah. Hammad Ibnu Zaid dan Humaid Al-Tawil tidak menyebutkan bismillah. Sa'id Ibnu Abu Arubah, Hisham, Syu'bah, Hammam Ibnu Sa'id tidak menyebutkan tawaddau bismillah. Hanya Ma'mar, walaupun beliau siqah, Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi, Abu Urwah Al-Basri, siqah imam, akan tapi beliau seorang saja meriwayatkan
Ucapan tawadda'u bismillah maknanya bertafarrud dalam ziyadah. Ini satu perbahasan penting dalam ilmu hadis, ziyadah siqah. Adakah diterima secara mutlak atau di-reject secara mutlak? Dan kebanyakan alul hadis adalah mereka berhati-hati, walaupun perawi dia siqah, kita akan perhatikan dulu adakah dia tersalah dalam periwayatan hadis ini ataupun tidak. Nah, ini antara contoh-contoh di mana seorang pentakhrij dia bukan cuma dituntut untuk mengetahui kitab hadis, bukan dituntut mengetahui bagaimana membaca kitab Arab, tapi lebih penting adalah seorang mukharrij mesti memiliki ketelitian dalam membaca hadis. Jadi satu kalimat pun dia mesti teliti bandingkan dengan kalimat-kalimat lain. Sebab kadang hadis itu keseluruhannya sahih, tapi satu kalimat ini tak sahih. Ini yang kita dapati daripada al-hadis, ketelitian yang sangat hebat yang dituntut juga oleh mukharrij pada zaman ini. Menjawab soalan tajuk kita pada hari ini, bisakah kita menjadi mukharrij? Jawabannya adalah kalau Anda memiliki kriteria yang saya sebutkan tadi, silahkan. Anda boleh menjadi mukharrij, Anda bisa menjadi mukharrij. Syaratnya adalah memenuhi kriteria yang ditetapkan tadi, yaitu ketelitian, kesabaran dalam mencari melakukan research, kemudian kemampuan untuk memahami ulasan dan pandangan para ulama al-hadis. Kalau punya kemampuan seperti itu silakan. Kalau tidak, maka jangan kita bermudah-mudah sebab perkara ini berkaitan dengan agama. Justru dia memerlukan latihan terlebih dahulu. Dan saya yakin rekan-rekan pelajar yang ada di UIN Bandung ini ada pakar yang boleh dirujuk di sana, yaitu Dr. Asep yang bersedia 24 jam menjawab setiap soalan dan memberikan bimbingan, insya Allah. Oke. Manfaatkan Dr. Asep betul-betul deh. Kita menjawab permasalahan yang ketiga. Saya ada masa dalam 5 menit lagi. Isu takhrij kontemporer. Jadi apa yang sebenarnya berlaku pada zaman ini berkenaan dengan ilmu takhrij. Untuk makluman rekan-rekan sekalian, pada abad 20 nih, kita sekarang masuki abad 21, ya tak? Dan kita sebenarnya sejak abad 20 lagi kita telah mengalami satu kebangkitan ilmu hadis. Kalau kita baca sejarah ilmu hadis, kita akan melihat bahwa ilmu hadis mengalami jumud dan rukud, merudum dan kemunduran sejak abad 10 Hijrah. Jadi saya melihat sejak meninggalnya Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan murid-murid beliau seperti As-Sakhawi dan As-Suyuti, ilmu hadis sudah tenggelam begitu lama. Sudah 10 Hijrah dan sekarang baru mengalami kebangkitan semula pada abad 20. Jadi pada abad 14 Hijrah. Jadi ada 400 tahun kira-kira ilmu hadis terbengkalai begitu saja. Apa sebabnya? Antara lain kolonialisasi, antara lain pelbagai aspek sosiopolitik yang rumit lah untuk dijelaskan sekarang. Dan kebangkitan ilmu hadis berkaitan juga dengan kebangkitan dengan kemerdekaan. Sebab ramai negara-negara Islam sudah mulai merdeka daripada penjajahan. Yang kedua, jangan lupa juga kepentingan mesin cetak, sehingga buku-buku yang dulu susah dicapai karena berbentuk manuskrip, kita mulai dapati dalam bentuk cetakan, betul tak? Dan sekarang lagi kita ada internet, PDF dan lain sebagainya, itu membantu dalam kebangkitan ilmu hadis. Nah, pada abad 20 kita menjumpai beberapa tokoh hadis yang memang sangat aktif dalam menilai hadis, melakukan takhrij. Antaranya Syekh Ahmad Syakir. Beliau dikatakan sebagai tokoh Nahdah Hadisiyah di Mesir. Beliau mentakhrij hadis Musnad Ahmad, beliau mentakhrij risalah Imam Syafi'i, mentakhrij Sunan Tirmizi dan lain-lain. Dari situ kita boleh dapati bagaimana Syekh Ahmad Syakir melakukan takhrij, mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Berikut juga kita dengar ada Syekh Ahmad Al-Ghumari di Maroko. Beliau punya banyak kitab takhrij, antaranya adalah takhrij Bidayatul Mujtahid Imam Ibn Rushd. Berikut juga ada Abdurrahman Al-Muallimi, ada Syekh Nasiruddin Albani yang tadi disebutkan oleh Dr. Fajar. Beliau menerbitkan buku seperti Silsilah Ahadits Sahihah, Dha'ifah, Sahih Abu Daud dan lain sebagainya.
terlalu terkenal untuk diulas seperti semula pada saat ini. Juga ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ada Syekh Shu'aib Arnaud, antara orang yang paling terkenal dalam bidang pentakhrijan hadis. Apa masalah kita berkenaan dengan isu takhrij kontemporer nih? Pelbagai kajian tentuan, kajian-kajian yang baru dihasilkan oleh para pengkaji hadis pada abad ini, pada belakangan ini, kira-kira pada tahun 2000-an, yaitu mereka mengamati bahwa ulama yang melakukan takhrij hadis pada abad 20 ini sering kali mengamalkan manhaj takhrij yang berbeda dengan manhaj takhrij yang diamalkan oleh ulama hadis mutaqaddimin terdahulu. Dalam isu apa? Berkaitan dengan manhaj-manhaj yang paling penting, menjadi asas dalam penilaian hadis, seperti tafarrud perawi siqah. Macam yang kita bincang tadi, kita sudah kenal apa maksud tafarrud, yaitu perawi yang bersendirian dalam hadis, tidak ada sokongan sama sekali. Nah, ulama mutaakhirin dan muasirin semasa, mereka sering kali bermudah dalam mensahihkan hadis yang tafarrud nih. Jadi mereka hanya melihat perawi ini siapa? Siqah. Kalau siqah, walaupun dia bertafarrud, tak apa, kita sahihkan hadisnya. Akan tapi ulama mutaqaddimin tidak seperti itu. Mereka kadang melemahkan tafarrud perawi siqah apabila mereka mengamati adanya tanda-tanda kesilapan. Nah, ini terlalu panjang juga untuk saya uras pada sekarang ini. Saya telah menerbitkan buku sebenarnya tentuan khas tentang ini, yaitu bertajuk Aliran Kritik Hadis Semasa. Dia adalah tesis PhD saya dan sudah diterbitkan dalam bentuk buku dan khusus berbincang berkenaan dengan isu kritik hadis pada abad modern. Dan antaranya adalah saya identify perkara tersebut, apa yang menjadi masalah, antaranya adalah tafarrud perawi siqah, kemudian tambahan perawi siqah, ziyadah yang tadi saya sebutkan seperti ziyadah Ma'mar dengan kalimat tawadda'u bismillah. Walaupun beliau siqah, kebanyakan ulama hadis zaman sekarang mereka akan katakan perawi ini siqah, terima semua ziyadahnya. Akan tapi ulama mutaqaddimin tidak. Mereka pernah bahkan mempermasalahkan ziyadah yang disebutkan oleh Imam Malik, padahal Imam Malik imam siqah. Kemudian mereka pernah mempermasalahkan ziyadah yang disebutkan oleh Zaidah Ibnu Qudamah apabila meriwayatkan hadis yuharrikuha, jari yang digerakkan ketika tasyahud kan. Itu adalah kalimat yang hanya disebutkan oleh Zaidah Ibnu Qudamah, walaupun siqah, ulama mutaqaddimin mempermasalahkan masalah itu. Ini menunjukkan ada khilaf manhaji antara mutaqaddimin dan mutaakhirin dan muasirin. Akibat daripada perbedaan manhaj ini, apa yang berlaku adalah ini yang tadi disebutkan oleh Dr. Fajar. Ada hadis yang sudah disahihkan oleh ulama dahulu, dilemahkan oleh ulama sekarang. Bukan hanya dilakukan oleh Syekh Albani, akan tapi Syekh Ahmad Syakir buat macam tu, Syekh Ahmad Al-Ghumari buat macam tu, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, hadis yang dilemahkan oleh ulama zaman dahulu, disahihkan oleh ulama zaman sekarang. Ini pun dilakukan oleh ramai orang. Nah, sebagai contoh, saya bawakan contoh hadis yang sangat masyhur, yaitu riwayat Muhammad bin Abdullah bin Hasan daripada Abu Zinad dari A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dinilai lemah oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan la yutaba alaih la nadri as-sami'a min Abi Zinad amla. Beliau katakan dalam Tarikh Kabir. Jadi beliau mempermasalahkan hadis ini tafarrud Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Kalau ulama muasirin akan katakan tak apalah, dia tafarrud, kalau dia siqah kita terima. Tapi Imam Bukhari beda. Dia katakan ini tafarrud mesti ada isu. Yang kedua, saya tak pasti adakah dia mendengar daripada Abu Zinad atau tak. Abu Zinad ni ulama besar tuan-tuan di Madinah bernama Abdullah bin Zakwan. Dan murid dia ramai. Takkan satu orang riwayatkan hadis tak ada sokongan sama sekali. Justru Imam Bukhari mempermasalahkan. Dia betul tak pernah dengar daripada Abu Zinad. Jadi Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Imam Tirmizi, Imam Daruqutni juga mengatakan tafarrud gharib. Tapi ulama kontemporer seperti Syekh Albani, Syekh Ahmad Al-Ghumari, Syekh Abu Ishaq Huwaini, mereka sepakat mengatakan hadis ini sahih. Permasalahan yang dibawa oleh Bukhari, dia tidak melemahkan hadis. Dan ini cukup jelas untuk menunjukkan perbedaan pandangan atau manhaj antara mutaqaddimin seperti Bukhari dengan muasirin seperti yang disebutkan tadi. Nah, soalan kita berikutnya adalah, adakah
Kalau kita melihat perbedaan antara ulama yang pakar dahulu dengan ulama yang hadis pada zaman sekarang, apa sikap kita? Adakah kita mengambil saja ucapan zaman sekarang dengan alasan mereka lebih tahu sebab mereka sudah kumpul, sudah mengetahui mutabaat dan syawahid yang tidak diketahui oleh ulama zaman dahulu dan lain sebagainya? Dulu itu adalah pandangan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Syekh Muqbil tentuan belajar daripada Syekh Albani dan beliau menulis banyak hadis, ya, mentakhrij banyak hadis, dan dulu beliau ikut manhaj yang dibawa oleh Syekh Albani. Berikutnya pada masa-masa akhir hidup beliau, beliau tarik semula pandangan-pandangan itu. Beliau mengatakan kita mesti sedar bahwa ilmu hadis ini tidak boleh dikuasai oleh semua orang. Ada orang-orang hebat zaman dahulu yang tidak ada lagi pada zaman sekarang. Orang-orang mutaqaddimin itu mereka hafal. Mereka bukan baca, mereka hafal. Jadi tahu ada illah dan mereka berjumpa sendiri dengan perawi. Justru mereka tahu apa illah permasalahan cacat tersembunyi dalam hadis tersebut. Dan sedangkan ulama zaman sekarang walaupun mereka alim, akan tapi mereka hanya sekedar pengkaji saja. Mereka tidak sampai kepada darjat naqid, yaitu pakar kritik hadis. Pakar kritik hanya kalangan mutaqaddimin saja seperti Bukhari, Muslim, Abu Zur'ah, Abu Hatim hingga Daruqutni. Dan ada juga kalangan nakil. Nakil ini adalah cuma periwayat saja, meriwayatkan pandangan pakar. Ini seperti Imam Ibn Hajar, seperti Imam Zahabi. Walaupun mereka alim dalam hadis, akan tapi status mereka hanya sebagai penukil saja. Sedangkan zaman sekarang adalah pengkaji saja, pengkaji research dalam hadis untuk mendapatkan gelaran PhD, master dan lain sebagainya. Syekh Muqbil membawakan satu kaedah, beliau mengatakan jika kalangan pakar mensahihkan atau melemahkan hadis, wajib diterima. Jika selain pakar, yaitu kumpulan nakil dan bahis, mensahihkan atau melemahkan hadis, kita mesti kaji dulu. Sama ada kita terima atau tak terima. Kita boleh bermukhalafah dengan mereka. Akan tapi kalau mutaqaddimin tak. Mereka sepakat dalam satu perkara, wajib diambil. Justru semua hadis yang disahihkan, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, wajib disahihkan. Jangan ada alasan lagi, Bukhari menilai hadis ini karena sanadnya saja, matannya tidak. Itu pandangan orang yang tidak belajar hadis sebenarnya. Itu pandangan tersebut lahir daripada orang yang jauh daripada ilmu hadis. Ilmu hadis, muhaddisin mereka mengkaji sanad dan matan sekaligus. Justru apabila mereka mengatakan hadis ini sahih, maknanya sahih sanad dan matannya. Kita wajib terima pandangan mereka sebab mereka pakar. Kita hanya pengkaji saja. Nah, jika berlaku khilaf antara pakar dan selain pakar, macam yang tadi, seorang bahis berbeda pandangan dengan Bukhari, seorang bahis berbeda pandangan dengan Muslim, misalkan Abu Zur'ah dan lain sebagainya, maka menurut Syekh Muqbil, pandangan yang wajib didahulukan adalah pandangan pakar. Sebab mereka pakar, sama seperti kita sekarang, teman-teman. Sekarang sudah ada pakar-pakar sedunia mengatakan vaksin itu bagus untuk melawan COVID-19 misalkan. Tiba-tiba ada orang yang cuma Google saja, kumpul maklumat daripada Google dan Facebook, lalu dia katakan vaksin itu sebenarnya adalah konspirasi, dia berbahaya. Saya tanya teman-teman, untuk menyelamatkan diri kita, mana yang kita ambil? Pakar ke atau pakar Google? Tentulah kita katakan pakar yang betul-betul pakar. Pakar Google nih dia boleh cakap silakanlah, dia boleh kata silakan untuk diri sendiri, tapi untuk kita tak. Nah, begitu juga pakar hadis yang betul-betul pakar dengan bahis, maka kita kena dahulukan yang pakar. Ini kalau berlaku khilaf, pertentangan riwayat. Bagi saya tuan-tuan, jangan tuan-tuan dan rekan-rekan sekalian memahami ucapan saya seolah-olah saya merendahkan ulama modern. Ulama hadis modern seperti Syekh Ahmad Syakir. Tak, mereka ulama yang memberikan khidmat yang sangat besar dalam agama Islam. Mereka juga memudahkan kita untuk mempelajari ilmu hadis ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Akan tapi sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam, nazilin nas manazilahum, kita kena letakkan setiap orang dalam tempat masing-masing. Inilah tempat masing-masing dan inilah pandangan yang mudah-mudahan menjadi satu pandangan yang memudahkan kita dalam perbincangan berkenaan dengan takhrij ini. Saya rasa masa saya sudah habis. Terakhir saya bawakan judul-judul buku bagi siapa yang berminat untuk mendalami perkara ini.
selain membaca buku saya, promote sedikit lah Ustaz Dr. Fajar, boleh kan? Kemudian juga buku-buku lain yang saya sebutkan di sini, dia adalah buku-buku yang memberikan kita wawasan baru berkenaan dengan perkembangan ilmu hadis pada abad modern ini. Mudah-mudahan dapat membantu dalam kajian kita di masa akan datang. Oke, terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan kepada Dr. Fajar untuk melanjutkan.